panjenengan cekeli. Jangan sampai mendengarkan fatwa mereka atau seruan mereka. Yang pertama, ciri khasnya qala radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Siap ngaji? Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kitab Bidayatul Hidayah niku disebataken wonten ulama, tetapi ulama ini kategorinya ulama su. Ulama su niku wong sing iso ceramah, duwe ilmune Kanjeng Nabi, tetapi justru merusak keadaan yang bagus. Naudzubillah min. Sebab kata beliau, ulama niku sejatinya adalah orang yang menyatukan umat Nabi Muhammad SAW. Orang sebagai pewaris Rasulullah SAW yang benar-benar menyejukkan masyarakat. Sebab kathah tiang niku digelari kiai, digelari ulama, digelari habib, tapi tidak membawa kerukunan masyarakat. Setuju? Niki kathah situasi politik lagi tidak menentu. Panjenengan akan menemui, ini sesuai daripada bisyarah para a'immah, bisyarah ahli gaib, bisyarah guru-guru kula ingkang panjenengan mungkin boten tepangi. Guru-guru yang tidak pernah diliput oleh media sosial. Beliau hanya beribadah kepada Allah, menitipkan kalam, menitipkan ucapan yang mana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhafu alaikum minad dajjal faqil ya Rasulullah. Ada yang aku khawatirkan melebihi dajjal, yang lebih berbahaya melebihi dajjal. Para sahabat pun bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Bukankah dajjal itu mengerikan? Bukankah dajjal itu membawa fitnah? Bukankah dajjal itu memurtadkan? Bukankah dajjal itu merusak ukhuwah umat? Siapa ya Rasulullah yang kau maksud? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa ulama usu. Para ulama yang memanfaatkan media ini untuk mencari harta. Naudzubillah min. Disebutkan ciri-ciri ulama su. Niki panjenengan cekeli. Jangan sampai mendengarkan fatwa mereka atau seruan mereka. Yang pertama, ciri khasnya menggunakan ilmunya sebagai sarana mencari harta. Majelisnya digolek duit, majelisnya untuk mencari sumbangan, majelisnya untuk mencari masa lalu berkampanye. Naudzubillah min. Makanya wis tepak iki Ustaz Hasan Maftuh.
Jadi SMP Sekhermania Pabean bukan mencari duit tapi berkorban beserta keluarga besar masyarakat Pabean. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saya bangga betul. Dakwah yang model seperti ini yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan jauh-jauh dari Mbah Hasyim Asy'ari. Kita jangan jauh-jauh dari Mbah Wahab Hasbullah. Mereka ketika berdakwah tidak mencari harta. Mereka ketika berdakwah tidak mencari massa. Tapi mereka berdakwah hanya untuk mengenalkan umat, mengenalkan masyarakat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, ciri khasnya dia bangga dengan kedudukannya, merasa bangga. Ada orang yang mencium tangannya, dia merasa bangga, bahagia. Kalau ada orang yang menghormati, kalau ada orang yang menyanjung-nyanjung, dia merasa bangga. Dan hatinya rusak apabila melihat ulama yang lain lebih maju dari dirinya. Lek ono majelise wong liya luweh rame atine loro. Kalau ada majelis orang lain lebih maju, dia sakit hati, bahkan menfitnah. Ini yang dimaksud daripada Dajjal. Yang lebih khawatir melebihi Dajjal, ini adalah ulama su. Yang ketiga, dia menyombongkan dirinya karena ilmunya yang tinggi. Mentang-mentang bisa ceramah, mentang-mentang bisa baca kitab, mentang-mentang paling alim, maka merendahkan umat, merendahkan orang lain. Na'udzubillah min. Yang keempat, ini yang terpenting. Orang ini biasanya merasa dirinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngerasa oleh awake niku sing paling diridhoi. Ngerasa awake niku sing paling apik. Ngerasa awake sing paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai merendahkan majelis orang lain. Gak koyok majelisku, lek majelisku pasti ditampa kalih Allah taala. Tapi majelis wong liya belum tentu diterima oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Ngerasa awake niki diridhoi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man izdada ilman lam yazdad huda wa lam yazdad minallah illa bu'da." Hati-hati. Barang siapa bertambah ilmunya, tidak bertambah petunjuk dari Allah, tidak bertambah dekat kepada Allah, maka yang akan ditambahkan hanyalah kegelapan. Yang ditambahkan hanya kehinaan. Tunggu waktunya, engkau akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.